Suasana kelas fisika siang itu begitu tegang. Aroma pendingin ruangan bercampur bau keringat siswa yang gugup menanti giliran presentasi proyek akhir. Aksara, dengan kemeja agak usang dan buku catatan lusuh, merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, ini bukan hanya presentasi biasa baginya. Saat gilirannya tiba, Aksara maju membawa prototipe sederhana dari kardus dan kawat bekas. Ide tentang sistem penyaringan air otomatis untuk daerah pelosok itu lahir dari pengamatannya di kampung halaman. Tangannya sedikit gemetar, tapi tatapannya penuh harap saat memaparkan idenya. Tiba-tiba, tawa remeh pecah dari barisan belakang. Bayu, si ketua kelas yang flamboyan, berbisik nyaring tentang barang rongsokan dan mimpi ketinggian anak kampung. Bisikan itu menyebar, membuat Aksara merasa seolah telanjang di hadapan semua mata yang kini mengejek. Bu Ratna, guru fisika yang biasanya tegas, hanya melirik sekilas tanpa menegur Bayu. Matanya seolah mengiyakan ejekan itu, menampakkan ekspresi bosan. Aksara merasakan sebuah jarum menusuk ulu hatinya, menyadari bahwa ia sendirian dalam menghadapi cemoohan ini. Seluruh pasang mata menatap Aksara dengan campuran rasa kasihan, geli, dan penghinaan. Kepala Aksara serasa berat, tatapan mereka menusuk hingga ke relung jiwanya. Ia berusaha mempertahankan pandangan lurus, namun matanya mulai terasa panas. Suara Bayu semakin kencang, menuduh proyek Aksara menjiplak ide dari internet, bahkan menyebutnya plagiator miskin. Darah Aksara berdesir marah, namun tubuhnya kaku, bibirnya terkunci. Rasa hancur perlahan merayapi hatinya, menindih semangatnya. Ruangan hening, kecuali suara cemoohan yang masih samar. Aksara berdiri terpaku, memegang erat proyeknya yang kini terasa begitu rapuh. Napasnya tercekat, seolah udara pun enggan memberinya tempat. Dunia terasa berputar. Sudah, Aksara, ide kamu terlalu muluk. Cukup, ujar Bu Ratna datar, tanpa sedikit pun nada empati. Nada suaranya dingin, seolah mengusir harapan terakhir Aksara untuk mendapat dukungan. Aksara merasakan hantaman keras di dadanya. Aksara menarik diri dari depan kelas, langkahnya gontai dan tak bertenaga. Rasanya ingin lari sejauh-jauhnya. Punggungnya serasa ditusuk ribuan pandangan meremehkan. Ia menunduk dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya yang memerah. Sesampainya di rumah kontrakan sempitnya, Aksara menjatuhkan diri di lantai. Proyeknya teronggok di sudut. Air mata yang ia tahan di sekolah kini mengalir deras, membasahi pipinya. Rasa malu bercampur amarah membakar jiwanya. Ia tertindas, tapi tekad baru mulai berbisik. Malam itu, di bawah temaram lampu bohlam, Aksara menatap proyeknya yang kini terasa seperti sampah. Namun, dalam kehancuran itu, secercah api perlawanan menyala. Ia mengepalkan tangan, tekadnya membaja. Rasa malu dan marah itu kini menjadi bahan bakar. Sejak hari itu, rutinitas Aksara berubah. Sepulang sekolah, ia tidak langsung pulang. Perpustakaan umum kota menjadi rumah keduanya. Ia menyerap setiap buku fisika, kimia, dan teknik yang ia temukan. Bak spons yang haus ilmu. Wajahnya serius, penuh konsentrasi. Aksara mulai menyisihkan uang jajannya, mengumpulkannya sedikit demi sedikit. Bukan untuk makanan enak, melainkan untuk membeli komponen elektronik bekas dan kawat-kawat di pasar loak. Proyeknya ia garap diam-diam di sudut kamar kontrakannya, jauh dari mata siapapun. Seorang pustakawan tua bernama Pak Hadi, dengan rambut memutih dan kacamata tebal, mulai memperhatikan kegigihan Aksara.
Ia sering melihat Aksara membaca hingga perpustakaan tutup. Matanya terpaku pada buku-buku yang tak biasa. Senyum tipis sering tersungging di bibirnya. Pak Hadi sesekali menyapa Aksara, memberinya rekomendasi buku langka dari gudang arsip. Nak, ilmu itu lautan tak bertepi. Jangan biarkan siapapun meremehkan keinginanmu untuk berlayar, bisiknya suatu sore. Tatapannya penuh pengertian. Kata-kata itu menumbuhkan benih harapan di hati Aksara. Aksara mulai mempelajari detail sistem penilaian lomba-lomba sains tingkat kota, mencari celah, memahami kriteria. Ia tidak hanya ingin membuat proyek yang lebih baik, tapi juga ingin menyajikannya dengan cara yang tak terbantahkan. Matanya menatap masa depan dengan penuh perhitungan. Malam-malam, Aksara sering begadang. Draft-draft perhitungan berserakan di meja reyotnya. Dinginnya malam dan rasa kantuk sering menyerang. Namun ingatan akan tatapan meremehkan Bu Ratna dan ejekan Bayu selalu menjadi cambuk baginya untuk terus maju. Proyeknya mulai menunjukkan bentuk baru, jauh lebih kompleks dan fungsional dari sebelumnya. Kawat dan kardus bekas kini diganti dengan komponen yang lebih presisi meskipun masih sederhana. Ada kepuasan dalam setiap sambungan yang berhasil ia pasang. Pak Hadi sesekali menjenguk Aksara di kamar kecilnya, membawakan teh hangat dan camilan sederhana. Ia tak banyak bicara, hanya mengamati dengan bangga. Kehadirannya adalah suntikan semangat terbesar bagi Aksara, membuatnya merasa tidak sendiri. Senyum tipis dan penuh keyakinan mulai terpancar di wajah Aksara. Rasa malu dan terhina itu belum sepenuhnya hilang, namun kini ia merasa lebih kuat. Benih perlawanan itu telah tumbuh menjadi tunas yang kokoh, siap untuk mekar. Pengumuman peserta Lomba Inovasi Sains tingkat kota terpampang di mading sekolah. Bayu dan kelompoknya tertawa melihat nama Aksara di sana, menganggapnya lelucon. Mereka tidak tahu apa yang telah Aksara persiapkan. Tekad Aksara tak tergoyahkan. Hari lomba tiba. Aula gedung pertemuan kota penuh sesak. Aksara berdiri di depan meja presentasinya, memandang proyeknya yang kini jauh lebih sempurna dan inovatif. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya, penuh kepercayaan diri. Para juri, ilmuwan dan akademisi terkemuka mulai berkeliling. Ketika tiba di meja Aksara, mereka berhenti lebih lama. Proyek Aksara, sistem pemurnian air bertenaga surya modular, bekerja dengan presisi menakjubkan. Mata juri terpukau, ada kekaguman di sana. Bayu dan Bu Ratna, yang datang sebagai pendamping siswa lain, melihat kerumunan di meja Aksara. Wajah mereka berubah pias saat mengenali Aksara dan proyeknya. Tak ada lagi cemoohan, hanya kebingungan dan sedikit rasa takut. Aksara menjawab setiap pertanyaan juri dengan lugas, menjelaskan setiap detail teoritis dan teknis dengan sangat terperinci. Kata-katanya mengalir lancar, didukung data dan logika yang tak terbantahkan. Kejeniusan yang selama ini tersembunyi, kini bersinar terang. Juri mengangguk-angguk puas. Salah satu juri senior bahkan tersenyum lebar, menepuk bahu Aksara. Bayu dan Bu Ratna berdiri tak jauh, menyaksikan dengan mulut ternganga. Kebanggaan di hati Aksara membludak, ia merasa terbebas. Tibalah momen pengumuman. Hening melingkupi aula. Ketika nama Aksara Dirgantara disebut sebagai juara pertama, tepuk tangan riuh membahana. Aksara melangkah maju dengan gagah, dadanya membusung bangga. Aksara menerima piala dan piagam penghargaan. Matanya bertemu dengan tatapan Bu Ratna dan Bayu. Tak ada dendam di sana, hanya senyum kemenangan yang tenang. Wajah Bayu memerah karena malu, sementara Bu Ratna menunduk, menyadari kekeliruannya. Bayu dan kelompoknya bergegas pergi, tak sanggup menahan rasa malu yang menghantam. Bu Ratna masih terpaku, memandangi Aksara yang dikerumuni jurnalis. Sebuah penyesalan besar menyelimuti hatinya, ia telah meremehkan berlian.
Aksara pulang ke rumah kontrakan dengan piala di tangan, hatinya ringan dan dipenuhi kebanggaan tak terkira. Ia telah membalas semua penghinaan dengan cara yang paling elegan, menunjukkan kecerdasan dan kerja kerasnya. Kemenangannya adalah buktinya.